Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di rumah. Nggak kembali lagi sih sebenarnya, ini adalah episode perdana. Perkenalkan, saya Benar. Di sini saya sebagai host untuk sesi kita yang pertama ini bersama Kita Forum ya. Karena di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat-sangat kredibel untuk ditanya-tanya mengenai Kita Forum. Mengenai kita ngobrol mengenai Profit with Purpose dan banyak-banyak program-program lain yang akan kita kulik bersama sang pakar gitu ya, si paling pakar nih. Sebenarnya apa sih KITA itu? Sebenarnya KITA atau kita itu sebenarnya apa sih? Lalu sebenarnya apa visi misinya? Apa tujuannya? Apa program-program serunya apa aja gitu. Nah, untuk nge-breakdown semua itu kita udah ada narasumber di samping gue ini yang mungkin kenalan dulu dong nih dari Mbak siapa namanya nih? Gak usah kenalan, lo udah pada kenal kan? Ya, itu dia si paling terkenal. Iya, oke. Kenalin teman-teman semuanya, aku Patricia. Patricia dari KITA. Saat ini sih kalau di KITA sebagai pembantu umum ya. Pembantu umum. Mungkin without further ado ya. Keren banget nih moderatornya ya. Soalnya saya asalnya kan juga dari Cipete ya. Jadi Cipete agak bercanda gitu. Jaksel gitu ya. Jaksel literally which is itu jadi udah jadi makanan sehari-hari makanan. Kebetulan aku dari Bekasi ya. Bekasi. Jadi aku agak Kemprat gitu. Kemprat. Kemang pertama. Tepuk dulu buat teman-teman Kemang Pratama di luar sana. Oke, teman-teman Kemang Pratama di luar sana mungkin ada yang mengenal Pet, kalau lagi di jalan mungkin bisa disapa-sapa aja langsung ya. Sebenarnya Mbak Pet, boleh dijelaskan nggak sebenarnya apa sih KITA itu sebenarnya dan perusahaan itu ngapain aja gitu sebenarnya? Ngapain seru-seruan kah? Apa bercanda-bercanda hahaha doang yang gue lihat di kantor segitu? Enggak, maksudnya jangan di-spill kayak gitu dong. Enggak. Okay. Apa aja kira-kira hal seru, hal serius, dan hal menarik lainnya gitu. Kira-kira apa sih? Oke. Itu a good question ya sebenarnya. Karena kayaknya nih kalau misalnya datang kemana-mana gitu ditanya, kamu kerja di mana sekarang? Terus aku jawab, iya kerja di kita gitu, KITA. Pasti pertanyaannya adalah, itu apaan gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ya teman-teman untuk aku menjelaskan apa itu KITA sebenarnya. Kalau dari awal sih, kita itu dibangunnya dengan aspirasi dari para founders untuk jadi wadah kolaborasi untuk menampung orang-orang yang punya ketertarikan menjadi sociopreneur, jadi content creator, dan juga dari pihak-pihak corporate gitu. Terus dari kita sendiri, itu juga sebetulnya punya specific issues gitu ya, yang dibahas. Apa aja kalau boleh tahu? Specific issues, ada food. Betul. Bukan, bener nggak? Betul. Food atau makanan, karena sekarang katanya makanan tuh jadi hal yang komoditas itu ya, penting ya. Betul untuk banget. Kehidupan manusia gitu ya. Yes. Tapi gue nggak tahu sebenarnya food itu diapain, gue nggak tahu gitu. Okay. Waste. Betul. Apa tuh? Pembuangan apa? Ya limbah sih. Limbah, limbah ya. Waste tuh limbah, ya limbah sekarang memang lagi banyak merajalela, apalagi limbah asap. Oke, lanjut. Energi juga lagi happening banget saat ini. Betul. Apalagi sekarang udah muncul term-term baru kan ya, kayak renewable energy, sumber daya terbarukan, terus gimana pengaplikasiannya itu kan masih berkembang lah di Indonesia gitu. Karena itu jadi salah satu topik isu panas juga nih yang mau diangkat sama kita gitu. Oh gitu. Jadi keberadaan kita ini sebenarnya mau nyetop perusahaan-perusahaan yang buang limbah di laut atau bagaimana ini? Kita nggak nyetop ya, mungkin kita lebih ke nyentil aja kali ya. Ih keren banget. Berarti kayak lebih ke membantu masyarakat melek. Yep. Ternyata ada beberapa pihak yang pikirannya tuh cuan, tapi nggak memikirkan dampak perusahaan mereka kepada masyarakat yang dirugikan gitu atas tindakan mereka. Betul banget. Jadi emang salah satu tujuannya ya untuk meningkatkan awareness dari orang-orang gitu ya, dari halayak umum bahwa kita mau berbisnis ya itu sangat baik. Pada akhirnya emang kita butuh gitu ya untuk mengembangkan diri dan lain-lain sebagainya, itu juga butuh. Cuma satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah gimana sebenarnya dari bisnis kita, dari apa yang kita lakukan itu juga punya dampak sosial yang positif gitu, entah itu bagi lingkungan sekitar, entah itu bagi orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Nah itu
ini agak teaser sedikit ya sama boleh. project yang sedang dilakukan sama kita. Ntar aja kita lanjut dulu ke yang tadi aja. Food waste energy itu tadi ya, gimana? Ya gitu. Jadi ya tadi intinya gimana bisnis atau apa yang kita lakukan itu sebetulnya punya dampak positif buat bumi dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kayak gitu sih. Keren ya. Jadi memang beberapa apa ya, misinya tuh bener-bener kelihatannya tuh sangat-sangat revolusioner sih. Jadi kayak mungkin banyak sih, gue tahu ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang hampir mirip, tapi mereka tuh mungkin tidak, gue nggak ngelihat mereka tuh sebagai media aja sih gitu. Nah, apakah KITA ini juga as a media doang atau kita tuh bener-bener community based atau apa gitu? Community based. Community based tuh apa tuh Kak artinya kalau boleh tahu? Basis komunitas. Itu cuma ditranslate basis ya guys. Tongkrongan, basis tongkrongan gitu. Gimana sih? Anak skena banget sih moderatornya. Itu dia. Duduk Vincent ini. Ya. Oke. Jadi kalau kita sendiri itu community based ya. Bener. Kita punya community juga sebetulnya soalnya. Namanya Kita Squad. Jadi kalau misalnya teman-teman merupakan bagian dari Kita Squad, boleh banget komen ya di. Tepuk tangan untuk Kita Squad di luar sana. Betul. Shout out to Kita Squad. Untuk saat ini sih kita udah punya sih ya tadi komunitas itu namanya Kita Squad. Kita tergabungnya di grup Telegram gitu ya. Ada. Ada. Jadi kalau teman-teman mau join juga itu boleh banget, sangat di welcome. Nanti kedepannya harapannya bisa ikut berpartisipasi dalam aktivasi-aktivasi kita gitu. Gitu. Dengerin, teman-teman yang punya Telegram jangan cuman buat streaming video video bajakan aja ya kan. Nonton anime One Piece live action di sana. Iya. Mending join Telegram Kita Squad. Join Telegram Kita Squad lah. Iya. Kalian belum skena kalau nggak paham sama lingkungan kalian masing-masing. Itu dia. Betul. Kalian love Pandawara Group, harus love juga lah pergerakan dari kita KITI. Karena sama sebenarnya kan, basisnya sama. Kita sama-sama peduli lingkungan juga sama. Betul. Gitu loh. Sama-sama ya aware lah terhadap hal isu-isu kayak betul gitu. Banget. Betul banget. Jadi visi misi dari KITA tuh sebenarnya apa sih, visi misi besarnya gitu jika bisa dirangkum? Sebetulnya kalau visinya mungkin jadinya adalah ya untuk menjadi tadi ya wadah kolaborasi buat orang-orang nih yang punya ketertarikan untuk berbisnis, untuk at the same time dalam mereka berbisnis juga sambil menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan itu juga bantu di accelerate gitu ya melalui penggunaan social media kayak gitu. Makanya kita di sini menggabungkan sociopreneur juga content creators gitu, dan yang pastinya nggak terlupakan juga corporate yang berperan penting pastinya dalam funding invest ke perusahaan-perusahaan baru, perusahaan-perusahaan kecil gitu sih. Nah, kalau KITA itu sebenarnya awalnya dimulai dari tahun berapa sih dan apa event pertamanya? Oke. Kalau event pertama sih dari Oktober 2022 ya. Tahun lalu ya? Betul, tahun lalu. Masih muda banget berarti? Masih muda banget. Berarti baru hampir mau 1 tahun? Hampir mau 1 tahun, baru 11 bulan berarti ya. Kemarin tuh di Oktober acara apa tuh sebenarnya? Ada acara apa? Kalau Oktober tahun lalu itu ada namanya Kita Forum. Makanya kalau teman-teman mengikuti kita juga nama Instagramnya Kita Forum gitu ya. Karena diawali dengan ya tadi event Kita Forum itu. Gitu. Itu bentuknya lebih ke seminar gitu sih. Jadi ada beberapa pembicara, ada beberapa industry experts, ada beberapa seleb gitu ya yang diundang datang terus membicarakan ya ekspertisnya masing-masing gitu. Ya tujuannya tadi baik itu untuk mengkolaborasikan si para pihak-pihak ini, sociopreneur, content creator dan corporate, tapi juga ya to raise awareness dari partisipannya kayak gitu mengenai kalau yang kemarin dibahas sih lebih ke sebenarnya gimana kita sebagai sociopreneur itu juga harus konten misalnya kayak gitu, atau enggak gimana kita sebagai sociopreneur itu bisa punya kreativitas gitu untuk dalam berbisnis dan kegiatan-kegiatan lainnya kayak gitu-gitu sih. Itu Kita Forum. Oke, tadi dulu sebentar. Kita Forum itu yang tahun lalu diselenggarakan. Boleh sebut nggak kira-kira mentor yang terkenal, pembicara yang terkenal atau seleb yang terkenal yang hadir di sana tuh siapa aja? Seingat aku pribadi Seingat aja nggak apa-apa. Okay. Kan banyak soalnya kan? Betul. Tahun lalu itu ada Pak Wisnu Tama. Saudara Pak Wisnu Tama. Tepuk tangan untuk fansnya Pak Wisnu Tama. Ini masing-masing akan kita tepuk tanganin ya? Iya, lanjut. Okay.
Ada Raffi Ahmad. 50 kalau nggak salah ya tepuk tangannya. Waduh. Bukan, lanjut. Susah Raffi ya. Ahmad. Ada Raffi Untuk Ahmad. Trans Entertainment, shout out Trans Entertainment. Raffi Nagita, aku suka sama Cipung. Oke. Aku Rafatara aja deh. Ya udah. Terus ada Benak Ribo. Benar Kribo. Yo, ini nggak Kribo sih. Ya, boleh. Benar Kriting. Boleh. Siap, lanjut. Oke. Lanjut, ada siapa lagi? Ada siapa lagi ya? Ada Pak Iyal tuh Muhammad Syarial ya. Itu beliau adalah CEO dari Tamaris Hydro. Tepuk tangan untuk Tamaris Hydro. Tepuk tangan dulu untuk Tamaris Hydro. Iya, Tamaris Hydro sendiri bergerak di pembangunan PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga air. Oh, tenaga air. Jadi bukan PLTA ya singkatannya? PLTM sih yang aku tahu ya. Oh. Gitu. PLTM ya. Terus sejauh ini ya yang di reach sama Tamaris Hydro ini sama company-nya Pak Iyal, orang yang sangat luar biasa pastinya. Sangat luar biasa. Itu desa-desa kecil di Indonesia yang memang selama ini tuh belum terjangkau oleh listrik gitu. Jadi ada beberapa dari desa itu atau bahkan mungkin semuanya dari desa-desa itu baru pertama kali mengenal listrik ya dari PLTM yang dibangun oleh si Tamaris Hydro itu. Dan sekarang sejauh ini udah ada 16 titik di Indonesia. Jadi Alhamdulillah. ya shout out to Tamaris Hydro. Keren. Jadi PLTM. Jadi nggak melulu kita mengandalkan listrik dari hanya satu sumber ya. Jadi dari pabrik batu bara aja. Jadi memang pemerintah mungkin sekarang juga lagi bekerja sama dengan para pihak-pihak lain yang untuk ya ada energi-energi lain, betul. energi-energi terbarukan. Karena kemarin sempat lihat juga di beberapa rumah teman-teman gue juga itu pada pakai solar panel, ada juga yang kayak itu kan udah mulai populer gak sih solar panel tuh. Solar panel kayak gitu-gitu. Oke, itu kan event pertama namanya Kita Forum. Betul. Di tahun ini udah menjalankan program apa aja? Di tahun ini berarti udah ada 2 sejauh ini. Yang pertama itu kita ngobrol ya. Tapi kita ngobrolnya ya semacam sebetulnya online discussion aja gitu antara pembicara-pembicara sama peserta gitu. Itu bentuknya online sih dan itu dilaksanakan 4 kali tahun ini. Again karena kita geraknya di food waste energy gitu ya, dan tadi yang mau kita tingkatin adalah gimana kita bisa ngebangun bisnis yang berdampak gitu. Jadinya yang kita undang sejauh ini di program-program kita atau specifically kita ngobrol kemarin ya adalah orang-orang yang memenuhi tadi kriteria itu. Mereka sendiri berbisnis, bisnisnya juga berdampak sosial, terus kalau bisa gerak di food waste energy itu menjadi poin plus gitu ya. Gitu. Lalu apa lagi setelah kita ngobrol? Kalau untuk sekarang ini yang lagi dijalani banget itu namanya Profit with Purpose series by kita. Profit with Purpose. Kayak dari namanya tuh kayak Profit with Purpose. Purpose artinya keuntungan dengan purpose. Dengan tanggung jawab ya maksudnya? Purpose tuh lebih ke meaningnya sih. Jadi again ya kita ini mungkin agak mendalam yang tentang Profit with Purpose itu. Dalam. Siap ya guys. Jadi siap. Ya tadi kalau bikin bisnis itu jangan cuma sekedar ngejar keuntungan finansialnya, tapi pada akhirnya ngerusak lingkungan gitu. Itu kan kita nggak mau. Masih jalan ya dengan yang visi misi besar dari KIT. Betul. Jadi yang mau diangkat ya gimana kita tuh membangun bisnis. Again, bisnis itu penting, dibutuhkan dan akan meningkatkan skill kita dari berbagai macam sisi gitu ya. Kalau kita berbisnis, tapi juga gimana sih bisnis kita itu ya bisa punya meaning yang sangat yang berarti gitu, yang sehingga akhirnya membuat dampak yang positif juga bagi lingkungan kita gitu. Itu asal usul dari nama Profit with Purpose series by kita gitu. Nah itu programnya bentuknya kayak gimana sih? Singkat aja. Programnya bentuknya seperti apa tuh? Intensive bootcamp 3 bulan. 3 bulan. Panjang banget ya? Ada live class gitu. Sejauh ini sih bentuknya hybrid ya. Jadi ada kegiatan online, ada yang offline. Tapi untuk kelas-kelas itu sekarang banyaknya online sih via Zoom gitu. Tapi terus mereka juga ada selain live class ada mentoring. Gitu. Jadi mereka bisa ketemu nih sama mentor-mentor sama industry experts yang udah deket lah sama kita gitu. Itu bisa kita jembatani para peserta untuk ketemu mereka. Terus juga nanti di akhir akan ada demo day. Jadi mereka semacam mempresentasikan produk atau program mereka gitu ya ke a group of panelists untuk nanti dinilai, di feedback, dan kalau misalnya mungkin juga gitu akan ada kesempatan untuk mendapatkan investment. Wih, gitu. Menarik banget ya.
Kedepannya ada acara apa dari KITH? Pastinya akan ada kita forum lagi di ya kita usahakan lah doain aja teman-teman. Di tahun 2023 ini ada kita forum lagi. Jadi teman-teman yang mau ikut yang masih kepo gitu ya kayak aduh Mas Benar aku ketinggalan nih acara-acara kita dari tahun-tahun sebelumnya, gimana dong? Tenang aja karena tahun ini hopefully bisa ada lagi kita forumnya. Sejauh ini itu, tapi tunggu aja lah, percaya aja sama tim kita lagi merencanakan sesuatu yang menyenangkan bagi para kita squad gitu ya. Wih, sosok misterius gitu ya. Kayak cewek-cewek Jaksel gitu. Padahal cewek Bekasi, kayak misterius apa dah. Bekasi sama Jaksel tuh 11-12 ya. Oh gitu. Okay. Literally. Itu aja teman-teman di rumah, jangan lupa buat subscribe tadi ya, jangan lupa buat follow, jangan lupa buat komen, like. Jangan lupa buat nonton terus episode-episode selanjutnya dari INS Media ini. Oke, itu aja teman-teman semua. Mungkin dari Mbak Patricia ada yang tambahin? Semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Udah itu aja dari Mbak Patricia. Dari gue juga izin mundur diri dan pamit. Teman-teman sekalian sehat-sehat selalu. Jaga terus kondisi kesehatan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.